Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan membahas tentang kanker lidah. Salah satu jenis kanker mulut yang perlu kita waspadai banget nih. Mari yuk kita ketahui bersama segala informasi yang tepat mengenai kanker lidah, mulai dari gejala hingga terapi, supaya nggak misinformasi. Kanker lidah adalah pertumbuhan sel ganas yang terjadi pada jaringan lidah. Kanker ini termasuk dalam kategori kanker mulut atau kanker kepala dan leher. Sebagian besar kanker lidah bermula dari sel squamosa yang melapisi permukaan lidah. Gejala-gejala kanker lidah apa aja? Nah, gejala kanker lidah itu meliputi tapi nggak terbatas pada satu, luka pada lidah yang disertai rasa sakit yang nggak sembuh dalam waktu lebih dari 2 minggu. Yang kedua, bercak merah atau putih yang lama hilangnya. Yang ketiga, benjolan atau penebalan yang mengalami pengerasan hingga menyebabkan kesulitan pergerakan lidah. Empat, nyeri saat menelan. Kemudian yang kelima, ada mati rasa pada sebagian lidah. Yang keenam, ada perubahan suara. Dan yang ketujuh, ada pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Kalau mengalami beberapa gejala tersebut, apalagi ada yang bertahan selama lebih dari 2 minggu, segera konsultasikan dengan dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker lidah, antara lain penggunaan tembakau, baik merokok maupun mengunyah tembakau, konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian kombinasi merokok dan minum alkohol ini meningkatkan risiko secara signifikan juga ya, jadi hati-hati. Adanya infeksi human papilloma virus, terutama HPV 16, adanya riwayat kanker kepala leher di keluarga, laki-laki yang berusia 40 tahun ke atas, diet minim sayuran dan buah, serta kesehatan gigi dan mulut yang buruk atau oral hygiene-nya buruk. Nah, ini bagian yang krusial, penegakan diagnosis. Diagnosis kanker lidah itu melibatkan beberapa langkah. Pertama, ada pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa rongga mulut dan lidah secara menyeluruh. Yang kedua, biopsi, pengambilan sampel jaringan untuk diperiksa di laboratorium. Yang ketiga, pencitraan seperti CT scan, MRI, sebelum dan setelah penyebaran kanker. Yang keempat, endoskopi untuk memeriksa bagian lidah yang ada di dalam tenggorokan. Dan yang kelima, pemeriksaan kelenjar getah bening di sekitar kepala dan leher untuk melihat penyebaran kanker. Diagnosis dini sangat penting untuk meningkatkan tingkat kesembuhan. Jadi segera lakukan deteksi dini kanker lidah atau kanker mulut atau kanker kepala leher segera. Lanjut kita ke tata laksana kanker lidah. Pengobatan kanker lidah tergantung pada stadium, lokasi, dan kondisi kesehatan umum pasien. Beberapa metode pengobatan meliputi pembedahan untuk mengangkat tumor dan jaringan yang terkena, radioterapi itu menggunakan radiasi untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga, kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Yang keempat, imunoterapi, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Ya, terapi kanker lidah biasanya menggunakan kombinasi dari pilihan yang ada tadi. Misalnya pembedahan dan kemoterapi, atau pembedahan dengan radioterapi, dan sebagainya, dan sebagainya. Setelah pengobatan, rehabilitasi tambahan juga mungkin diperlukan, kayak terapi wicara, terapi menelan, konseling nutrisi, dan termasuk dukungan psikologis dari psikolog atau psikiater. Terakhir, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Ada beberapa langkah untuk mengurangi kemungkinan terkena kanker lidah, antara lain berhenti merokok dan menghindari semua bentuk tembakau, membatasi konsumsi alkohol, mengkonsumsi makanan seimbang dengan banyak menu buah dan sayuran, menjaga kebersihan mulut dengan rajin menyikat gigi dan menggunakan benang gigi atau dental floss, mengunjungi dokter gigi secara teratur untuk pemeriksaan, atau melakukan pemeriksaan mandiri mulut secara rutin dan perhatikan perubahan yang mencurigakan yang terjadi di rongga mulut. Kanker lidah bisa diobati dengan tingkat kesembuhan yang tinggi kalau terdeteksi sejak dini. Jangan mengabaikan gejala yang mencurigakan dan segera berkonsultasi dengan dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut jika ada yang mencurigakan. Ingat, deteksi dini adalah kunci. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel YouTube dengan ID @doktergigigaul untuk informasi kesehatan lainnya. Sehat dan waspada, semoga bermanfaat. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.